Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBDP bersama Ustazah Fitri. Anak solih dan solihah, bagaimana kabar kalian semuanya? Tetap semangat kan kalian semua? Semoga kalian semua diberi kemudahan, kelancaran dalam masa pembelajaran di rumah. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran SPDP dalam materi pola lantai. Pola lantai untuk minggu kemarin sudah kita bahas sedikit. Untuk hari ini kita ulang supaya kita lebih mantap mengerti dan memahami apa sih pola lantai itu. Untuk penampilan tarian yang menampilkan secara kelompok diperlukan formasi pola lantai. Formasi atau pola lantai. Lah pola lantai itu apa toh? Pola lantai adalah garis atau pola yang dibentuk bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Fungsinya adalah untuk menata gerakan tarian yang kompak antar penari. Kenapa dibuat pola lantai? Karena untuk memperindah pertunjukan tarian. Ini nanti akan saya tunjukkan lagi formasi atau bentuk dari pola lantai itu. Ini saya tunjukkan ada beberapa gambar pola lantai atau formasi. Di sini yang pertama adalah pola lantai atau formasi garis lengkung. Garis lengkung itu berarti tandanya melengkung, seperti lingkaran. Di sini para personelnya atau para penarinya membentuk lingkaran. Untuk yang di bawahnya adalah garis lengkung. Berarti garis lengkung itu setengah lingkaran. Membentuk setengah lingkaran. Berarti namanya garis lengkung. Untuk di bawahnya bisa dikatakan untuk tarian-tarian itu yang kelihatan orang-orangnya itu bisa dikatakan ini garis lengkung atau pola lantai lengkung atau pola lantai yang berbentuk V. Yang bawah sendiri yaitu spiral, bentuk spiral. Spiral itu bentuknya adalah satu titik melingkar kecil terus sampai melingkar besar, akhirnya ada terbuka di depan dan di belakangnya. Bisa juga terbukanya itu di samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya adalah pola lantai garis lurus. Yaitu apa saja? Vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, segi 4 dan segi 5 atau segi 5. Untuk vertikal itu baris dari depan ke belakang, lurus. Baris depan ke belakang atau lurus dari belakang baris ke depan. Untuk horizontal yaitu baris mulai dari samping kanan ke samping kiri atau samping kiri ke samping kanan dengan lurus. Selanjutnya adalah diagonal. Diagonal adalah baris menyamping. Baris menyamping berarti itu baris miring. Para personelnya membuat pola lantai atau formasi dengan miring atau bisa memojok. Untuk diagonal ini tidak hanya berbaris seperti miring saja, tetapi bisa berbentuk huruf X. Nah, seperti ini, seperti gambar ini. Bisa membentuk huruf X. Itu personelnya harus banyak karena membentuk huruf X. Gitu? Paling tidak personelnya ada 12 atau 10 pun juga bisa. Sekarang untuk zigzag.
Zigzag itu adalah baris dengan membentuk huruf Z atau huruf W. Itu namanya formasi atau pola lantai zigzag. Ada lagi segi 5. Berarti membentuk segi 5. Personilnya berbaris seperti segi 5 dengan lurus ke depan, namanya vertikal. Terus dengan diagonal samping kanan samping kiri. Terus diagonal lagi membentuk ke belakang dan ke belakang. Untuk selanjutnya yaitu segi 4. Segi 4 itu nanti ada personilnya, ada 4 membentuk 1, 2, 3, 4. Dan di tengah ada orangnya juga bisa, kalau tidak ada orangnya juga tidak apa-apa. Terus mungkin saja di depan juga ada orang satu, atau mungkin yang di belakang juga ada orang satu. Yang saya tampilkan pertama adalah tari Tengul Bojonegoro. Kenapa saya tampilkan yang pertama? Karena terkait dengan adanya promosi tarian tradisional khas Bojonegoro. Tarian ini diapresiasi oleh beberapa negara dan didatangi dari Bulgaria, Polandia, Thailand, dan Meksiko. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival. Nah, ini dengan riasannya yang putih di mukanya, dengan kelincahannya. Anak Sali dan Soleha, coba lihat keceriaan dengan gayanya yang fantastis untuk budaya tari Tengul Bojonegoro. Yaitu terciptanya karena apa? Terinspirasi dari kesenian wayang Tengul Bojonegoro yang diciptakan tahun 1991 oleh Joko Santoso dan Ibnu Sutowo. Tari Tengul karena fantastisnya, gerakan dan formasinya yang sifatnya dinamis, memecahkan rekor Muri 2019. Penampilannya di mana ini? Penampilannya adalah di sepanjang jembatan Sosro di Logo, yang bawahnya sungai terpanjang Bengawan Solo. Dengan gerakan yang fantastisnya yang seperti gayanya wayang Tengul. Ada gerakan patah-patah, ada gerakan melambai-lambai, dan gerakan yang kayak seperti robot. Dan menggunakan pola lantai yang bervariasi. Pola lantainya ada yang lingkaran, diagonal, vertikal, horizontal, gerakan maksudnya pola lantainya berhuruf U dan bermacam-macam. Tetapi pada pelaksanaannya, meskipun berbeda-beda gerakan atau berbeda-beda pola lantainya, tetap adalah satu, kebersamaan dan kekompakannya. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi rasa persatuan, meski berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus selalu menjaga, melestarikan, mencintai kebudayaan Indonesia. Tadi budaya tari Tengul dari khas Bojonegoro yang kita tampilkan adalah karena mendapat rekor Muri 2019. Sekarang adalah tari kecak. Tari kecak itu berasal dari mana? Dari Bali yang diikuti oleh sekitar di sini kalau kita melihat itu ada 25 personel atau mungkin 30, terserah, mungkin ada tambahan-tambahan itu tergantung dari kemauan personel tari kecak itu.
Tari kecak ini adalah menggunakan pola lantai lingkaran atau melengkung. Ya, tadi sudah saya sebutkan atau kita bahas bersama dari mulai awal, yaitu bagaimana pola lantai lingkaran dan pola lantai lengkung. Di sini sudah kita lihat, di situ adalah pola lantai melengkung atau pola lantai lingkaran. Budaya selanjutnya adalah tari saman. Tari saman berasal dari Aceh yang menggunakan pola lantai garis lurus, vertikal, dan horizontal. Mungkin mulai dari awal bisa menggunakan pola lantai atau formasi vertikal dan akan berubah ke pola lantai horizontal dan bisa juga mungkin berubah dengan formasi diagonal. Dan dengan keserempakan ini banyak menarik masyarakat luar negeri dibanding tari kecak atau tari pendet. Tari saman ini biasa ditampilkan merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tari saman ini banyak manfaatnya, yaitu manfaat atau kegunaan dan fungsinya ada sebagai media dakwah. Dengan gerakan-gerakan yang serempak, dengan gerakan-gerakan yang kebersamaan dan kekompakan. Ini ada 2 gambar budaya tari pendet dan tari piring. Tari pendet itu berasal dari Bali yang menggunakan pola lantai vertikal dan melengkung atau membentuk huruf V. Untuk vertikal ini sudah saya bahas tadi adalah membentuk barisan ke belakang dan melengkung itu juga sudah saya bentuk setengah lingkaran atau membentuk huruf V. Untuk tari piring itu berasal dari utara, ya, Sumatera Utara yang menggunakan pola lantai lingkaran besar dan kecil, spiral vertikal dan horizontal. Oke, spiral itu yang bagaimana? Ini ada gambar di bawah dan lingkaran itu bagaimana juga ada di bawah, vertikal dan horizontal. Untuk tari piring ini dia menggunakan propertinya adalah piring. Nah, itu nanti akan digerak-gerakkan dengan lincahnya, dengan semangatnya tari piring itu bisa ditampilkan. Di sini juga akan saya sebutkan adalah tari legong dari Bali menggunakan pola lantai vertikal. Tari kancet lasan dari Kalimantan Timur menggunakan pola lantai melingkar. Kalau tari serimpi dari Yogyakarta menggunakan pola lantai zigzag. Tari sekapur sirih dan sambi menggunakan pola lantai diagonal. Itu untuk pola lantai itu kalau saya sebutkan itu tidak semuanya atau tidak mulai dari awal sampai akhir menggunakan pola lantai seperti itu. Bisa berubah-ubah pola lantainya atau formasinya atau tempat berpindah-pindah sang penarinya untuk bisa memikat atau membuat suatu keindahan atau menunjukkan keindahannya. Tari topeng Malangan, nah itu berasal dari Malang, Jawa Timur, menggunakan pola lantai melengkung. Tari topeng Malangan memiliki kisah. Nah, ini ada kisahnya. Tari topeng Malangan memiliki kisah Asmoro Raden Panji. Asmoro bangun dengan Putri Sekartaji. Nah, di sini ada contohnya yaitu formasi atau pola lantai melengkung. Yang di sini juga ada tariannya juga. Anak soleh dan soleha yang penuh dengan semangat juang untuk bisa meraih kemenangan. Oke, di sini ada gambar orang besar yang wajahnya seram dengan mulut mengangga, terus dengan ada ditunjukkan taringnya yang panjang-panjang, dengan tangan yang mengepak-ngepak ke atas. Nah, itu berarti pertanda bahwa orang ini menggambarkan kemarahan. Ya, di sini adalah namanya tari rampak gedruk yang berasal dari Yogyakarta yang menggambarkan kemarahan raksasa atau buto. Seni tari yang kisahnya diambil dari Ramayana yang memiliki pola lantai atau formasi yaitu vertikal, melingkar,
atau dengan bentuk rampak selang-seling. Budaya tari Indonesia yang sangat amat banyak beragam dan berada di daerah masing-masing yang hingga mempesona dari warga atau masyarakat luar negeri. Sehingga kita itu antusias untuk bisa menciptakan yang lebih banyak, yang lebih bervariatif dan lebih menarik. Di sini ada tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Keunikan tari ini ada keunikannya loh, yaitu gerakan tangan yang melambai-lambai seiring musik dengan, tahu nggak keunikannya apa? Yaitu gerakan kaki yang berbunyi tortor. Dan tari ini adalah menggunakan pola lantai horizontal dan pola huruf V. Untuk materi hari ini alhamdulillah kita sudah bahas semuanya. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan kelancaran untuk bisa mengerti dan memahami arti daripada pola lantai yang kita bahas bersama dan kita pelajari bersama. Semoga kalian semuanya mendapatkan yang terbaik. Tetap semangat anak-anak salih dan salehah. Kita berjuang untuk menuju kemenangan. Alhamdulillah, untuk hari ini materi pola lantai sudah selesai. Semoga pola lantai ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang akan datang dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat beraktivitas anak salih dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.